Halo netizen, ini adalah Suzuki R3 tipe GX. Nah, ini merupakan yang versi improvement yang udah ada dari 2020 lalu ya, cuma ini nicknya 2021. Nah, mobil ini lagi ada di Suzuki MT Haryono. Nah, ngomong-ngomong Suzuki MT Haryono, di sini juga ada promo-promo yang sangat menarik nih. Makanya biar gampangnya kita langsung ngobrol sama sales dari Suzuki MT Haryono. Di sini adalah Mas Riki. Baik, Mas. dengan saya Riki, Oke. di MT Haryono. Kita saat ini ada di MT Haryono untuk review R3. Oke. Nah, kita saat ini sudah PPNBM 25%. Untuk harga on the road-nya di tipe GL itu di 229. Kalau untuk yang tipe GL Matic itu di 240. Untuk yang GX manual ini yang di belakang kita ini di 243. 243 di 254. Oke. Dan untuk yang tipe tertinggi kita Sport itu di 255 yang manual. Yang Matic itu 265. Wah, oke. Jadi masih terjangkau sekali ya. Itu belum diskon ya. Oke. Oh, masih ada diskon lagi? Masih ada. Oke. Diskon itu up to 20 jutaan. Wih, gede ya. Nah, khusus untuk PNS dan BUMN kita ada DP 0 rupiah. Oke. Terus benefitnya apa lagi tuh, Mas? Benefit ini kita sudah free jasa servis sama oli selama 3 tahun dan dapat SPC juga. Oke. Jadi Jadi untuk direct gratis. semuanya serba gratis ya. Ya. Oke. Wes, jadi banyak sekali ya promo-promo di Suzuki MT Haryono ini. Ya. Oke, jadi kalau kalian butuh mobil-mobil Suzuki kayak R3 atau Carry gitu ya, Mas, atau XL7, Ya. bisa langsung ke Mas Riki aja ya. Boleh. Oke deh. Thank you, Mas. Ya. Oke, kita langsung review ke R3 GX ini. Nah, untuk R3 GX tadinya kan dia waktu awal-awal kan dia tipe tertinggi ya, cuma semenjak 2019 dia digantikan oleh Suzuki R3 Suzuki Sport ya. Nah, untuk yang varian GX ini juga modelnya tuh cukup manis ya, karena grillnya ini dia full chrome dan ada garis-garis chrome seperti ini, jadi kelihatan mewah kayak mobil-mobil Eropa gitu. Dan lampunya yang gue suka, jadi lampunya itu dia agak nusuk ke dalam, agak nyambung ke grill, jadi mirip seperti BMW F30 ya. Nah, kalau di lampunya memang masih full halogen, nggak kayak saudara SUV-nya si XL7 yang udah LED, tapi dia sudah dapat proyektor dan di bagian sini tuh ada lampu dim reflektor sama lampu sen bohlam. Di bagian bawah juga ada fog lamp yang masih halogen. Lanjut ke samping. Nah, semenjak improvement 2019 si R3 GX ini udah dapat velg two tone, karena dulu kan sering di ngenyain lah, karena di awal dia keluar di 2018 dulu dia masih pakai velg single tone. Nah, sekarang udah pakai velg dual tone, ukurannya 15 inci, tepatnya 185/65 R15. Untuk rem disc brake di depan, belakang tromol. Untuk teknologi pengereman cuma ada ABS dan EBD aja. Kalau yang versi R3 Sport itu dapat stability control dan traction control serta hill start assist. Tapi untuk selain yang sport dia belum ada. Di bagian samping sini ada emblem VVT, variable valve timing. Di bagian cover spion ada lampu sen LED-nya juga. Untuk door handle yang versi GX ke atas sudah menggunakan door handle chrome dan dia juga ada akses smart entry. Cukup tekan tekan tombol yang ada di door handle ini untuk membuka. Dan by the way, untuk kuncinya dia kayak gini, jadi modelnya kotak dan nggak lonjong kayak Suzuki yang lama gitu ya, dan cuma ada 2 tombol lock sama unlock. Lanjut ke belakang, door handle juga di sini chrome. Terus di bagian sini ada rem belakangnya yang masih tromol. Lanjut ke belakang, untuk lampu dari R3 ini ya udah banyak di jalan lah ya, karena dia kan udah launching dari 2018 dan dia tuh aksennya berlekuk dan kelihatan seperti mobil-mobil kayak Volvo gitu ya. Jadi turun terus agak nekuk keluar, dan dia juga punya kaca baris ketiga yang nyambung ke kaca belakang, kaca bagasi. Jadi kesana tuh kayak floating roof yang ini mengikuti desainnya generasi terbaru dari Suzuki Swift ya. Nah, untuk di lampu belakang yang versi GX ini lebih superior ya, karena dia punya LED bar yang memanjang sampai bawah gini. Tapi kalau yang varian GL dan GA dia lampu senjanya itu nyatu sama lampu rem titik ini aja. Tapi untuk yang versi GX seperti ini atau yang versi Sport, dia titik-titik ini cuma buat lampu rem aja. Tapi di bagian bawahnya ada lampu sen dan lampu mundur yang masih bohlam. Di bagian garnish bagasi ini juga ada kayak reflektor yang nyambung ke bagasi, ada list chrome di bagian atas tempat plat nomor, dan ada emblem R3 sama emblem Variana, emblem GX. Di bagian belakang ada sensor parkir 2 titik yang
sewarna bodi dan terintegrasi karena dia ada tombol di bagian dalam, nanti kita akan lihat, dan ada reflektor di bagian kanan sama kiri. Di kaca belakang ini ada wiper, ada defogger belakang semenjak yang improvement 2019, dan high mount stop lampnya dia sudah LED kecil situ ya. Nah, untuk masuk ke bagasi dia ada door handle-nya di sini, dan sebelah kanan itu ada tombol untuk membuka central lock-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk di bagasinya R3 ini masih sama seperti dari dia keluar dulu pertama kali ya. Ini lega sekali dan jauh lebih lega dibandingin R3 gua dulu yang generasi pertama ya. Jadi di sini space-nya tuh udah makin luas, dan kita juga masih bisa memperluas bagasinya dengan cara melipat jok baris ketiganya dengan metode 50-50, dan dia rata lantai sampai ke baris tengah. Jadi kalau baris tengahnya itu dilipat, rata lantai benar-benar kayak mobil van ya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan yang ini bisa dicopot lantai bagasinya. Nah, ini kalau dari copot kita punya tempat penyimpanan yang jauh lebih dalam lagi. Cuma emang R3 itu punya kelemahan di bagian lantai bagasinya ini yang nggak ada penguncinya gitu ya. Jadi kalau kita lewat lubang tuh kadang suka begini ya. Teman gue yang pakai R3 tuh juga mengalami problem yang sama. Kalau dia sih biasanya gini. Nah, ini taruh bawah aja, jadinya dia nggak begitu berisik gitu ya kalau beradu sama door trim dari sampingnya. Oke, kita taruh bawah aja. Dan di bagian belakang sini juga ada tempat penyimpanan yang sangat rapi untuk dongkrak, toolkit, dan kawan-kawannya. Masih sama seperti R3 generasi pertama dulu ya. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Suzuki R3 tahun 2021 ini. Nah, sebetulnya mesin masih sama seperti R3 dari pertama kali dia keluar tahun 2018 dulu ya. Dia menggunakan mesin baru yang bernama K15B. Jadi kapasitasnya naik dari generasi sebelumnya yang 1400 cc sekarang menjadi 1500 cc. Tetap 4 silinder, tetap naturally aspirated, dan tetap ada teknologi variable valve timing. Untuk tenaganya sekitar 100-an horsepower dengan torsi sekitar 138 Nm. Dan pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan ke roda depan. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi. Di bagian sini tuh walaupun gak ada engine cover, tapi kabel-kabelnya nggak begitu seliweran amat ya. Dan ruang mesin juga sudah dicat. Di bagian kap juga sama ada peredam di bagian cupnya. Oke, sekarang kita tutup dulu, dan sekarang kita lihat ke interior depannya. Untuk interior depannya, nah ini dia improvement yang ada di versi 2020 ke atas ya. Jadi untuk yang varian GX sekarang dia mempunyai interior berwarna hitam dengan aksen kayu sama seperti R3 Sport. Jadi nggak ada warna beige lagi yang sekarang cuma tersisa di varian GL dan varian GA yang paling bawah. Untuk di bagian jok, ini juga salah satu jok LMPV yang paling nyaman ya, karena joknya tebel dan bantalannya itu empuk banget, mirip-mirip seperti expander. Dan di bagian pengaturan joknya, dia ada pengaturan buat naik turun joknya, ada buat recline, sama ada buat sliding. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki BBM. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena kita lagi di dalam ruangan, kita kontak on aja ya. Jadi kita nyalain ignitionnya, dia sudah start stop engine button. Dan untuk nyalain mesinnya, karena ini yang versi manual, kita sambil injek kopling ya. Kalau perlu sambil injek rem biar mobilnya nggak lompat kalau misalnya kita ternyata lupa masih ada di gigi yang bukan netral. Oke, sekarang kita bahas ke setirnya dulu. Untuk setirnya, dia kerennya dari R3 itu dia model bentuknya ya, karena dia menggunakan setir yang gak cuma kulit tapi dia flat bottom, jadi bener-bener kerasa mewah gitu ya. Bahkan setirnya mobil yang lebih mahal kayak Jimny gitu ya, dia kan setirnya bulat aja gitu. Tapi di R3 ini dia flat bottom, bener-bener beda rasanya dibandingin setir mobil low MPV lainnya gitu ya. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk setirnya, dia bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode, mute. Di bagian bawahnya juga ada angka tutup telepon dan koneksi Bluetooth. Di tengah ada klakson sama airbag. Dia sudah dual SRS airbag. Di sebelah kanan polos dan ada aksen wood panel di bagian bawah ya. Di belakang setir ada switch lampu sama fog lamp. Lampu utama juga ada. Yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper ada intermittent
di depan dan ada pengaturan wiper belakangnya. Instrument cluster masih belum berubah, jadi di R3 yang generasi kedua ini dia mirip seperti instrument clusternya si Suzuki Swift ya, yang dia tuh sporty karena dia nolnya tuh ada di bawah, jadi kesannya tuh bener-bener racing dan Eropa banget gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengahnya ada layar MID yang masih menggunakan layar kalkulator gitu ya, atau dot matrix ya. Di bagian sini ada odometernya, masih baru nih, 47 km. Ada fuel gauge, dan untuk yang varian GX dia dapat temperatur udara luar ya. Di bagian sini juga ada jam digital. Kita pakai tombol yang kanan untuk ngatur-ngatur MID-nya. Ada konsumsi BBM instan, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan untuk tuas yang kiri untuk ngatur tripnya, trip A, trip B, dan balik ke odometer. Kalau kita nyalain lampu senja, kita juga bisa menggunakan tuas yang di sebelah kanan ini, kita puter untuk ngeredupin atau nerangin instrument clusternya, dan itu juga nyambung ke panel-panel yang lain ya. Contohnya seperti ini, panel AC-nya kita bisa redupin dan kita bisa terangin tergantung selera kita. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada wood panel lagi di sini. Tadi ada start engine button untuk menyalakan mesinnya, dan ada tombol untuk sensor parkir. Di bagian bawah ada laci penyimpanan kecil, dan untuk pedalnya masih model gantung semua. Untuk yang versi manual ini juga belum ada footrest yang proper ya. Jadi di balik karpet ini tuh cuma ada kayak semacam gundukan yang lebih tinggi dibandingin floor pan-nya aja ya. Tapi sisanya masih sama gitu ya, nggak ada pad plastiknya lah kurang lebih. Nah, untuk koplingnya juga cukup enteng walaupun ini lagi keadaan mati ya. Di bagian sebelah kanan, untuk di bagian door trim, dia hampir full plastik, kecuali di bagian panel sini yang ada panel kain yang senada seperti di jok. Door handle chrome untuk yang varian GX, dan ada wood panel lagi yang nyambung sama panel yang ada di door trim. Di bagian sini ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik. Ada auto up down power window di sisi pengemudi. Sama di bagian sini ada tombol central locking. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder. Ada speaker, cuma sayangnya belum ada tweeter kayak di XL7. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang polos, nggak ada cerminnya. Spion tengah juga masih belum ada dimmernya. Di tengah ada satu buah lampu kabin yang masih bohlam. Di sebelah kiri sun visornya ada cerminnya. Di bagian sini ada grab handle yang semenjak improvement 2019 dia udah model yang foldable seperti ini ya, nggak seperti yang versi awal-awal yang kayak di baris ketiga yang modelnya tuh fix gitu aja. Di bagian seatbelt juga sayangnya semenjak generasi kedua ini dia belum bisa diatur naik turun kayak di generasi pertamanya. Tapi untuk headrest ini bisa diatur naik turun, yang modelnya juga proper gitu ya, gede. Di bagian tengah yang versi 2020 ke atas ini dia udah menggunakan head unit yang sama seperti Suzuki XL7. Jadi head unit ini menggunakan kayak Android gitu yang koneksinya lumayan banyak. Jadi nggak cuma radio atau Bluetooth gitu ya, kita bisa atur musik lewat USB, atau kita bisa muter video dari USB juga. Dan ukuran layar ini gede ya, dia sekitar 9 inci. Terus dia juga udah dapat kamera mundur. Nah seperti itu, ada garis panduannya. Di bagian setting ini juga lumayan lengkap. Bisa ngatur kalender, ngatur radio, jaringan. Ini kemungkinan wifi untuk wireless mirroring gitu ya, karena dia juga punya fitur easy connection. Ada buat equalizernya di sini. Ada banyak ya channelnya. Ya pokoknya benar-benar head unit yang hampir mirip seperti Suzuki XL7 atau mungkin sama ya. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, dan di paling bawah ada AC-nya ya. Jadi semenjak improvement 2019, R3 yang tipe GX ini udah menggunakan AC single zone climate control, yang dia ada pengaturan suhunya, yang ada heaternya. Jadi paling panas itu 32,5 derajat, paling dingin 17,5 derajat. Jadi range suhunya jauh banget, dan ada fan speed di sini, ada defogger depan, terus ada mode arah AC-nya ya, ke muka, ke kaki, atau ke kaca depan, ada defogger belakang. Terus ada auto climate juga, jadi tinggal pencet auto, kita tinggal pilih suhunya aja, nanti dia akan mengikuti ya fan speednya tergantung suhu yang kita pilih. Ada mode AC, off, dan sirkulasi udara.
Terus di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt yang model bulat, sama ada koneksi USB dan aux yang sangat rapih. Jadi nggak kelewar-kelewaran di glove box gitu ya. Ada tempat penyimpanan di sini, dan untuk yang versi GX ke atas dia punya cup holder yang ada aliran AC-nya. Jadi ini ada knob, bisa kita buka atau tutup. Jadi kalau kita naruh minuman kaleng atau minuman botol air mineral gitu, tinggal taruh aja dan kita buka flapnya, nanti minuman kita akan tetap dingin dengan waktu yang lebih lama. Untuk transmisinya seperti ini. Jadi untuk yang versi manual dia menggunakan transmisi 5 percepatan. Ada juga transmisi otomatis 4 percepatan dengan overdrive, dan untuk mundurnya ke kanan belakang seperti biasa. Ada parking brake, ada satu buah power outlet lagi untuk penumpang belakang, dan di bagian dashboard sebelah kiri juga unik ya, karena dia ada aksen garis yang segaris dengan ventilasi AC. Jadi kesannya tuh kayak dashboardnya Audi. Di bagian atas dashboard juga ada airbag untuk penumpang depan, sama ada glove box untuk nyimpen barang, walaupun belum soft opening. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari Suzuki R3 GX tahun 2021 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Suzuki R3 GX 2021 ya. Nah, untuk di bagian belakang posisi mengemudi gue ini lega sekali ya, khasnya R3 gitu ya. Di sini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 6 jari bahkan. Jadi lega banget di posisi paling mundur. Kalau di posisi paling maju ini bisa sampai mentok banget. Jadi tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak, tinggal kita atur aja. Di sebelah sini juga ada seat back pocket. Di belakang jok depan tadi ada power outlet untuk penumpang belakang. Di bagian atas ada AC double blower untuk baris kedua dan baris ketiga, masing-masing punya 4 level kipas dan ada 4 ventilasi. Di bagian atas ini juga ada grab handle yang modelnya foldable seperti R3 generasi pertama dulu ya. Cuma untuk baris ketiga dia masih model yang fix. Dan yang kerennya semenjak 2020 ini, selain ganti warna interior, armrestnya kembali lagi. Yes, jadi di bagian tengah ini ada armrest yang bisa digunakan untuk nyandarin tangan, yang dulu ini hilang ya. Jadi waktu di pertama kali di launching 2018 dulu, fitur ini dihilangkan entah kenapa, tapi di India tetap ada. Jadi dia tuh kurang begitu baik ya dibandingin generasi sebelumnya yang udah punya armrest. Tapi sekarang semenjak 2020 fitur ini kembali lagi. Ore, di jok belakang ini juga ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi, dan untuk seatbelt tengahnya dia masih 2 titik ya, jadi kayak di pesawat gitu. Dan yang kiri sama kanannya dia sudah 3 titik. Di bagian door trim, di sini ada door panelnya yang ini full plastik, kecuali di bagian armrest ini yang dia masih ada fabriknya buat nyandarin tangan. Door handle chrome, switch for window di sini, dan ada door pocket sama cup holder yang besar sekali. Ada speaker, dan khasnya R3 ya, dia door pocketnya tuh panjang karena emang door trimnya yang panjang. Jadi pintunya tuh lebih panjang dibandingin pintu depannya. Oke, segitu aja untuk di bagian interior tengah. Sekarang kita lihat ke interior belakangnya. Jadi untuk masuk ke belakang itu juga mudah, karena di bagian sini ada tuas. Dia modelnya one touch sliding, tinggal dorong seperti ini dan joknya akan masuk ke posisi yang paling maju, dan kita tinggal naikin jok baris ketiganya aja. Nah, untuk joknya juga ini bisa diatur paling tegak segini atau paling rebah segini. Jadi bisa lebih nyaman, dan dudukannya juga ikutan naik. Jadi kalau misalnya kita rebahan, topangan di paha kita akan lebih sempurna ya. Oke, ini kita mundurin aja. Nah, ini adalah posisi jok baris kedua yang gak begitu mundur. Kalau paling mundur segini, ini agak dimajuin dikit, dan kalau udah dimajuin dikit, buat orang dewasa pun masih lega ya. Jadi di posisi segini tuh masih ada 3 jari untuk legroom. Jadi tergantung jok baris tengahnya itu ada di posisi mana. Dan untuk headroom ini juga lega sekali. Tuh, masih ada 4 jari untuk tinggi gue yang 170 cm ini. Di bagian sini juga ada satu buah lampu buat menerangi kabin. Di sebelah kiri ada grab handle. Begitu pula di sebelah kanan. Tapi emang modelnya masih fix ya, belum foldable seperti di depan. Ada
cup holder di belakang masing-masing dapat satu untuk masing-masing penumpang, dan dia juga bisa dilipat 50-50 tadi ya. Jadi kalau mau naruh barang tapi tetap mau naruh orang di baris ketiga, ini tetap bisa. Cuma sayangnya di baris ketiga dari R3 ini dia belum ada power outlet atau colokan USB kayak di kompetitornya. Avanza udah ada, Expander apalagi yang bikin duluan. Kalau di sini masih kosong. Jadi kalau di XL7 atau di R3 yang di India ada colokan 12 volt buat ngecas gadget. Jadi emang fiturnya nggak begitu lengkap untuk di baris ketiga ini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Suzuki R3 2021. Yuk sekarang kita lipat aja. Tadi ya satu tuas, dorong, gampang banget keluar masuknya. Oke, kita balikin lagi. Oh ya, hampir lupa. Untuk NIK 2021 sesuai pemerintah Indonesia, dia sudah ada alat pemadam api ringan juga. Jadi aman kalau misalnya ada kebakaran. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki R3 GX tahun 2021. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Suzuki MT Haryono. Nanti untuk kontak personnya bisa langsung hubungi si Mas Riki yang nanti kontak personnya akan gue cantumin di bagian bawah ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.